Ada pertanyaan nggak yang pertama? Tidak ada, Bu. Ada ya, langsung aja ya. Jadi yang kedua itu macamnya nilai sekarang dari anuitas. Jadi anuitas yang macam kedua itu nilai sekarang atau nilai present. Jadi nilai present itu nilai awal atau nilai di di awal ya. Jadi sebelum anuitas itu selesai kita bisa mencari nilai awalnya atau nilai di saat sekarang ya. Jadi kalau present itu kan sedang dilakukan saat ini. Jadi nilai saat ini. Saat ini itu kapan ya sesuai dengan saat kapan kita menghitung nilainya. Ya, jadi bisa saat ini tuh nanti macam-macam. Ya, sesuai dengan apa namanya ini. Nanti waktunya kapan tuh sesuai dengan kapan kita mencarinya. Jadi yang jelas kalau nilai present itu adalah nilai sebelum anuitas itu dilakukan ya. Anuitas itu kan pembayaran seri ya. Jadi kalau nilai anuitas present itu berarti nilai di awal periode sebelum anuitas itu dilakukan sampai yang akan datang kan. Nah, anuitas itu kan pembayaran per periode sampai masa yang akan datang ya. Jadi bedanya kalau nilai majemuk itu di akhir nanti, jadi nilai setelah yang kita bayar ya, nilai yang sudah kita bayarkan tiap bulan atau tiap periode nanti terkumpul berapa totalnya. Kalau itu nilai majemuk. Tapi kalau nilai present atau nilai anuitas sekarang itu adalah nilai saat ini ya, saat sekarang dari pembayaran-pembayaran yang baru akan kita lakukan nanti. Jadi kalau nilai present itu pembayarannya belum terjadi, tapi kita ingin mengetahui kalau dinilai saat ini itu nilainya berapa. Nah, jadi kalau misalnya saya akan membayar 100.000 di bulan Desember nanti ya. Jadi di bulan Desember nanti saya akan membayar 100.000. Maka saat ini uang 100.000 yang akan saya bayarkan di bulan Desember itu nilainya berapa. Jadi ada nilai waktu dari uang. Jadi kalau 100.000 di akhir Desember itu 100.000, maka di saat ini tentunya tidak 100.000 ya, mungkin kurang dari 100.000 nilainya. Ya, jadi kalau pembayarannya nanti 100.000, maka sekarang kalau kita akan bayar saat ini ya di Januari, maka yang kita bayarkan tidak 100.000 ya, tapi sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku. Nah, itu yang namanya nilai present dari suatu anuitas ya. Jadi kalau secara umum nilai uang itu ada dua memang ya, tapi ada nilai nominal, ada nilai intrinsik ya. Nah, kalau nilai nominal itu nggak kita pelajari karena nilai nominal itu kan sama 100.000 di akhir bulan Desember nanti dengan 100.000 sekarang nominalnya sama ya 100.000 nominal kan yang tertera di mata uang ya. Tapi nilai uangnya kan beda ya. Jadi sekarang eh, kalau 100.000 itu baru akan kita bayarkan di masa akhir nanti, sekarang tidak 100.000. Kalau kita bayarnya sekarang kurang dari 100.000 yang kita bayarkan karena ada nilai atau ada perhitungan bunga yang harus kita perhitungkan sesuai dengan tingkat bunga yang diberlakukan. Nah, itu yang namanya nilai present atau nilai sekarang dari suatu anuitas ya. Jadi nilai saat ini dari pembayaran yang baru akan kita lakukan nanti. Ya, jadi belum terjadi. Beda kalau anuitas nilai majemuk, anuitas nilai majemuk itu pembayaran yang sudah kita lakukan tiap periode selama beberapa periode, maka di akhir nanti atau di akhir suatu saat tertentu itu nilainya berapa. Nah, itu perbedaannya. Ya, jadi Anda harus bisa membedakan nilai present atau nilai future karena rumus yang digunakan ada dua. Kalau kita salah memahami nilai sekarang atau nilai yang akan datang, maka rumusnya akan sudah berbeda. Ya, jadi nanti pengerjaannya jadi keliru. Ya, jadi ini contoh yang pertama, kita ingin menginvestasikan uang setiap akhir tahun 100.000 selama 4 tahun dengan suku bunga majemuk 6% per tahun. Nah, jadi ini gambaran dari suatu nilai sekarang dari 100.000 yang baru akan kita bayarkan tiap tahun sampai dengan 4 tahun yang akan datang. Jadi sampai dengan saat ini adalah saat 0, ini bulan Januari kebetulan ya. Jadi saat ini adalah Januari ini bulan ke 0, saat ke 0. Nanti di akhir Januari
adalah akhir tahun pertama, jadi ini Desember tahun pertama, nanti Desember kita bayar 100.000 ya, tahun akhir Desember tahun kedua juga 100.000, ketiga sampai keempat. Jadi di sini dinyatakan tadi kan 100.000 setiap selama 4 tahun. Jadi pembayaran di akhir periode. Ini 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Nah, ini baru akan nanti. Ya, jadi akhir Desember nanti saya akan membayar 100.000. Akhir Desember tahun yang kedua nanti juga sama. Akhir tahun ketiga nanti juga sama, 4 juga sama. Nah, saya ingin mencari dari 100.000, 100.000, 100.000 yang baru akan saya bayarkan sampai dengan 4 tahun yang akan datang. Itu kalau dinilai saat ini atau dinilai di awal periode berapa nilainya. Jadi nilai 100.000 yang kita bayarkan tahun pertama, kita tarik ke awal tahun yang 0 atau awal tahun. Ya, jadi ini pakai perhitungan bunga majemuk dengan pangkat min karena nilai awal periode. Ya, bukan nilai majemuk. Ya, kalau nilai majemuk pangkatnya tidak 0, tidak negatif. Ini kita tarik ke awal, berarti ada satu periode kan dari 0 ini 1 tahun kan, akhir tahun ke awal tahun. Jadi pangkatnya min 1 ya, bunganya tadi 6% jadi 0,06. Nah, nilainya nanti Anda hitung sendiri nilainya berapa, nilainya ini ya. 94,94339,6 ya. Jadi 100.000 di akhir tahun pertama nanti, kalau di awal tahun nggak ada 100.000 ya, karena ada faktor bunga. Jadi hanya 94 nilainya ya ini ya. Jadi nilainya hanya 94,339,6. Nah, kemudian nanti yang 100.000 di akhir tahun kedua, ini kan baru akan kita bayarkan nanti akhir tahun kedua. Nah, kita nilai awal, karena kita akan mencari nilai saat ini. Kita nilai awal karena ini ada 2 periode ya, 2 tahun ya, maka pangkatnya min 2. Rumusnya sama dengan yang pertama tadi, tapi pangkatnya min 2. Nah, ini kita itu ketemunya nih ya, makin kecil lagi ya, karena berarti kan periodenya makin panjang atau ada 2. Nah, yang 3 tahun nanti, kita juga bayar lagi 100.000, kita tarik ke awal. Nah, ini periodenya kan ada 3. Jadi ini nanti kalau kita hitung pakai rumus yang sama, tapi pangkatnya min 3. Nilainya 83 sekian. Nah, nanti yang ke tahun keempat juga demikian. Ini 4, jadi ada 4 periode, 1, 2, 3, 4 untuk ke 0 ya, maka nanti kita pakai rumus yang sama, tapi pangkatnya min 4. Nah, jadi makin panjang periodenya, makin kecil nilainya, ya kan ya. Jadi kalau 100.000 itu baru kita bayarkan di akhir tahun keempat, nanti nilai sekarangnya hanya sekian 79 dan seterusnya. Ini kalau kita jumlahkan, maka nilai pembayaran 100.000 tiap akhir tahun sampai dengan 4 tahun yang akan datang, itu nilai sekarangnya totalnya sekian, 346.510,5. Nah, ini adalah nilai sekarang dari 100.000, 100.000, 100.000 yang baru akan kita bayarkan selama 4 tahun yang akan datang. Jadi nilainya sekian. Ini karena faktor bunga ya. Jadi karena ini dengan bunga 6%. Kalau bunganya beda ya ini nanti akan beda juga. Nah, jadi ini yang namanya nilai present dari anuitas atau nilai saat ini ya, nilai di awal periode dari suatu anuitas. Jadi Anda perhatikan nilai awal periode bukan di 1 ya, tapi di 0. 0 di awal periode, baru pembayaran di akhir. Jadi Anda perhatikan gambar ini, karena nanti kalau sudah ke soal-soal terapan Anda harus memahami ini ya, di mana nilai 0 di sini di saat awal. Nah, kalau itu awal itu tahun ya berarti awal tahun. Kalau bulan berarti awal bulan dan seterusnya. Jadi awal periode. Nah, itu yang ini adalah proses dari perhitungan suatu anuitas nilai sekarang. Nah, jadi ini difahami seperti ini ya. Jadi untuk bisa memahami soal-soal nanti mengerjakan dengan benar menggunakan rumus ya, nanti ada rumusnya untuk mencari nilai ini, karena kalau periodenya panjang ini kan kita nggak bisa kerjakan ya, terlalu lama. Nah, yang penting kita memahami bahwa seperti ini anuitas present itu dihitung. Jadi kalau Anda perhatikan dengan perhitungan nilai majemuk dari anuitas itu adalah kebalikannya ya. Nah, ini kalau nanti Anda bekerja di bidang keuangan, ya nggak ada di keuangan ya, di proyek atau apa itu di analisis keuangan pasti akan ada perhitungan seperti ini ya. Jadi anuitas nilai present, anuitas present value ya, future value itu pasti ada. Nanti Anda akan ada pekerjaan seperti ini lagi kalau Anda nanti sampai ke materi mata kuliah manajemen keuangan ya, manajemen keuangan, kemudian simulasi bisnis, apalagi ya,
produksi mungkin juga bisa ya. Jadi untuk ini kan basic ya atau dasar ya, kuliah dasar ya, matematika dasar ya. Jadi materi-materi ini akan digunakan nanti di aplikasi dari materi-materi mata kuliah yang Anda pelajari kemudian ya. Misalnya di manajemen keuangan ya. Nanti rumus ini akan dipakai ya. Cuma nanti di sana kan lebih penggunaannya di bidang keuangan ya. Kemudian nanti kalau di simulasi bisnis nanti bagaimana penggunaannya kalau di dunia bisnis. Jadi akan ada lagi nanti penggunaannya. Jadi ini pemahamannya secara dasar dipelajari di matematika ya dengan contoh-contoh yang ada ya nanti. Jadi kalau di simulasi bisnis Anda sudah harus menghitung. Nah, sekarang kita lihat sekarang kalau ini proses ini kita hitung menggunakan rumus anuitas nilai sekarang atau rumus anuitas nilai present. Nah, rumusnya hampir sama dengan rumus majemuk, hanya berbeda kecil ya. Jadi berbedanya kecil atau hampir sama, unsur-unsurnya sama, cuman perbedaannya letaknya. Ya, maka jangan sampai keliru antara rumus present dengan rumus yang future ya. Bedanya kan hanya sedikit ini ya. Jadi kalau di ini notasinya nilai present itu A, ya, kemudian R ini sama, angsuran per periode. Nah, di sini 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat min 4. Ya, jadi pangkatnya min 4. Jadi pangkatnya negatif ya. Kemudian dibagi I. Ya, jadi Anda perhatikan ya bedanya dengan rumus yang majemuk ya. Ini satunya di depan. Kalau di majemuk kan min 1. Setelah kurung ini dikerjakan kan min 1. Ya, kalau ini min 1 dulu baru min ya dibalik ya. Ya, kemudian pangkatnya min. Ya, bedanya di situ. Kalau yang lain-lain sama. Per I-nya sama. Kemudian I itu apa, N itu apa sama semuanya ya. Itu adalah tarif bunga per periode penggandaan atau periode pembayaran ya. Kemudian N itu adalah total periode pembayaran. Nah, jadi Anda perhatikan rumusnya bedanya hanya kecil, maka jangan sampai ketukar. Ya, ini pangkatnya min. Nah, ini pemahamannya masih sama. I dan N itu sama dengan bunga majemuk sama. Nah, soal di atas kalau kita kerjakan menggunakan rumus, jadi nilai A yang kita cari, karena kita mencari nilai present, nilai saat ini. Jadi 100 kali 1 min 1 plus 0,06, pangkatnya min 4. Ya, dibagi 0,06. Nah, jadi hasilnya sama ya, 346, 510,5. Ya, kan ini 56 karena pembulatan aja. Nah, itu yang namanya bagaimana menghitung nilai saat ini atau nilai awal periode atau nilai sekarang dari suatu anuitas, dari suatu pembayaran seri. Nah, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke contoh yang kedua.
Anda baca itu contoh yang kedua. Jadi berapa nilai sekarang dari suatu anuitas sebesar 250.000 rupiah yang diterima setiap akhir tahun selama 15 tahun. Jika bunga 3% per tahun dibungakan berganda per tahun. Nah, jadi itu soal yang contoh soal yang berikutnya. Ya, jadi ini sudah jelas ya, yang ditanyakan adalah nilai sekarang karena di situ sudah dinyatakan berapa nilai sekarang dari suatu anuitas ya. Jadi mencari nilai A ya, nilai saat ini. Nah, jadi kita tinggal masukkan rumus saja kalau ini sudah ini. Jadi 250.000 itu adalah R, kemudian N-nya 15 karena per tahun jadi tidak ada penyesuaian, demikian juga dengan I-nya. I-nya 3% jadi 0,03. Ya, tinggal kita masukkan rumus jadi 250 kali 1 min 1 plus I pangkat 0,03 kali 1 plus 0,03 dipangkatkan min 15 dibagi 0,03. Nah, ini Anda coba ngitung sendiri dengan kalkulator, hasilnya sama nggak dengan yang di sini. Silakan, kalau Anda hitungannya sama berarti Anda sudah bisa ngitung. Kalau belum sama berarti Anda harus belajar menghitung. Benar ya hitungannya. Sekarang coba Anda kerjakan soal ini kalau periodenya kuartalan. Kalau periodenya kuartalan.
Berapa hasilnya? Ada yang sudah ketemu? Bu, saya ketemunya 12.343.343,38 rupiah, Bu. 12 juta berapa? Mm-mm. 12.043.343,38 rupiah. Yang lain ada yang beda dengan tadi Mas Raffi ya? Iya, Yang Bu. lain? Yang lain ada yang hasilnya ada yang beda? Silahkan yang lain hitungnya. Ini atau Kalau saya itu 12 juta mm 43.343,4. Oh, ya, saya beda apa angka di belakang koma aja ya. Yang lain ada yang Ya, Bu. beda lagi ya. Sama, Bu. Sama ya. Yang lain ada yang tidak sama. Ya, betul ya jawabannya ya segitu ya. Jadi pang apa 43 juta 343 koma ya itu belakang koma ada yang 38 ada yang apa ya kalau sudah 38 gitu nggak usah dibulatkan karena sudah dua angka ya jadi sesuai dengan yang dikalkulkan ya udah betul ya. Nah sampai di sini contoh soal yang kedua ada pertanyaan dulu silahkan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga ya. Jadi contoh soal yang ketiga ini eh, yang dicari bukan apa nilai majemuknya atau nilai fashionnya ya, tapi berapa pembayaran tiap-tiap periode bila seseorang berhutang 2 juta dengan tarif bunga 10% per tahun dibungakan setiap kuartal selama 2 tahun. Ya, jadi ini pembayarannya tiap kuartal ya, bunganya 10% per tahun. Ya, kemudian yang ditanyakan adalah R, ya kan? Berapa pembayaran tiap-tiap periode yang ditanyakan R. Ya. Nah, yang diketahui adalah berhutang 2 juta. Nah, untuk bisa menjawab R atau menghitung R ini ya, maka kita harus tentukan dulu yang diketahui atau akan kita gunakan kan ini kan anuitas kalau kalau ini kan karena nilai present ya, jadi sudah langsung Anda ini pakainya A. Jadi 2 juta ini adalah nilai A atau nilai saat ini ya kan ya. Kenapa nilai saat ini? Karena ini kan hutang. Nah, hutang itu kan diterimanya kan di awal periode kan kalau kita hutang kemudian kita ngangsur itu kan hutangnya diterimanya di awal ya kan nggak kita ngangsur dulu baru dapat hutang nanti kan nggak gitu ya. Jadi kita dapat uang hutang dulu nilainya berapa berarti itu nilai saat ini atau nilai awal periode baru nanti kita ada kesepakatan atau ada perjanjian nanti akan dibayar periodenya apa bulan, kuartal, semester, tahun dan sebagainya. Kemudian berapa pembayarannya atau nanti sesuai bunga yang ditentukan. Kita hitung berapa harus dibayar tiap periode yang disepakati. Jadi ini kita sudah tahu bahwa 2 juta ini adalah nilai A, ya, nilai saat awal periode ya karena ini sudah diketahui hutangnya.
Jadi kita tinggal masukkan rumus saja ke rumus anuitas nilai sekarang. Ya, jadi yang dicari adalah R, jadi R sama dengan 1 min 1 plus I pangkat min 8. Nah ini karena per kuartal, jadi I-nya kan 10% per tahun. 1 tahun ada 4 kuartal, jadi 10% dibagi 4. Ya, karena ada 4 kali pembayaran. Jadi dibagi 4 kan 2,5%. Ya, 2,5% berarti 0,025. Ya, kemudian lamanya berhutang kita 2 tahun. 2 tahun kan kuartalan, berarti pembayarannya adalah 2 kali 4. Ya, karena tiap tahun ada 4 kali pembayaran, yaitu tiap kuartal. Jadi pangkatnya min 8. Nah, ini tinggal kita hitung pakai kalkulator aja. Jadi kalau kita sudah paham ini apa, kemudian menyesuaikan I dan N-nya ya sesuai dengan periode pembayarannya, kemudian kita tinggal masuk kalkulator aja. Nah, ini yang contoh yang beda, yang dicari bukan nilai sekarangnya tapi nilai R-nya. Nah, jadi ini dihitung berapa ini ketemunya R-nya. R-nya ketemu berapa? Dihitung coba. Ini belum ada nilai apa hasilnya. Jadi kalau mengerjakan itu yang di dalam kurung dikerjakan dulu ya. Jadi 1 ditambah 0,025, kemudian pangkat min 8. Nah, kemudian kita plus 1 dibagi 0,025. Terus ini berapa ketemunya? Yang sudah ngitung, Bin? Ketemunya 278.934,691. 2 berapa, Mbak Farida? 27? 278.934,691. Ya, yang lain sama atau ada yang tidak sama? Sama atau ada yang beda? Coba. Sama? Kalau hanya beda koma nggak apa-apa ya, itu karena kemungkinan pembulatannya beda. Yang lain? Itu yang lain ngitung apa enggak? Nanti kalau nggak ngitung bingung ya ngitungnya ya. Jadi memang ini angkanya memang menghitungnya harus teliti ya. Kalau saya sebetulnya mudah sih ya, cuma kalau mudah nggak teliti kan jadi nggak benar juga.
Nanti ujiannya untuk matematika itu hari Selasa ya, jam 7.30 sampai jam 9. Ruangnya sudah dapatkan jadwalnya ya. Jadwal ada di ruang mana nanti silakan. Jadi minggu pertama ya, tanggal 8 Februari, hari Selasa. Ya. Yang berikutnya ada soal lagi enggak ini atau sudah selesai? Oh, yang berikutnya latihan ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk N-nya itu jumlah periode kalau di soal bulan mengikuti bulan gitu, Bu. Gimana, Mbak? Jumlah periodenya kalau semisal di soal bulan mengikuti bulan gitu atau diganti menjadi tahun? Oh ya, kan ada di soal pasti. Dia membayarnya periodenya apa? Nanti ada di soalnya pasti. Membayarnya tiap apa gitu. Seperti ini kan setiap kuartal, ya kan? Kemudian yang di bawah ini misalnya Ismail berharap membeli rumah dalam waktu 4 tahun. Jadi ia percaya bahwa ia akan mendepositkan 1 juta tiap bulan. Berarti kan tiap bulan pembayarannya. Jadi di soal pasti akan ada kalimat ya, membayarnya tiap apa. Ya, maka membayar tiap apa itu adalah periodenya. Jadi nanti digunakan untuk menyesuaikan I dan N-nya. Ya, jadi kalau tiap bulan berarti kan dibagi 12 untuk I-nya. Untuk N-nya dikalikan 12. Ya. Nah, yang lain ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Itu sebenarnya ABTA. Kalau nggak ada ini sudah soal latihan ya. Coba Mbak turunkan atau dinaikkan ya kali nomor 1 ini apa? Oh, ini sudah soal latihan. Ya, jadi latihannya ada beberapa ya, mungkin yang paling bawah nanti dilihat ini sudah dikerjakan sampai nomor berapa ya? Nomor 2 sampai 1 nomor 2 itu kan soal majemuk ya. Kemudian nomor 3 nilai present, nanti harusnya bukan persen ya. Nilai present. Nomor ya ini sudah jelas nih, hitung present value of annuity, berarti mencari nilai A dengan angsuran yang sudah diketahui, bunga diketahui tiap kuartal ya, ini kan ya, digandakan tiap kuartal, berarti pembayarannya tiap kuartal. Jadi periode pembayarannya itu sama dengan periode penggandaannya. Kalau pembayarannya tiap kuartal berarti digandakan per kuartal, atau kalau digandakan per kuartal berarti pembayarannya per kuartal, sama aja ya. Terus yang nomor 3 lah, ini hutang. Jadi kalau hutang itu selalu nilai awal periode ya, karena tadi saya jelaskan hutang itu kan pasti diterima di awal. Kemudian yang nomor 3, Ahmad membeli rumah membayar 600 setiap 3 bulan selama tahun mendatang. Terus ini apa, mencari apa nih? Coba turunkan lagi Mbak. Nggak kelihatan ini. Nah ini nomor yang beda, mungkin nomor 5, soal nomor 5 ini ya. Jadi soal nomor 5 ini Ahmad akan membayar 600.000 setiap 3 bulan selama 10 tahun mendatang. Jadi Anda bayangkan Ahmad ini akan membayar 100.000 tiap
tiap akhir kuartal selama 10 tahun yang akan datang. Berarti pembayarannya berapa kali nanti? 40 kali kan? Kan 10 tahun berarti kali 4 ya. Berarti pembayaran nanti sampai 40 kali. Jadi dia membayar 600.000 sampai 40 kali kuartal yang akan datang. Ya, seperti itu kan ya, pembayaran tiap akhir kuartal. Nah, terus ditanyakan berapa besarnya pengumpulan nilai total, berarti mencari nilai S di akhir tahun ke-10 nanti atau di kuartal ke-40 ya. Yang pertanyaan ini kan dia mencari nilai S. Kenapa? Pengumpulan nilai total. Jadi kalau pengumpulan nilai total itu berarti total di akhir masa anuitas yaitu di pembayaran ke-40. Jadi nanti N-nya 40, ini R-nya, I-nya 6% dibagi 4. Kemudian yang pertanyaan B, jika Ahmad tidak membayar 12 kuartal pertama, ya, jadi kan membayarnya kan 40 kuartal tadi. Nah, di sini dikatakan Ahmad tidak membayar selama 12 kuartal pertama. Artinya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, sampai ke kuartal 12, Ahmad tidak pernah membayar. Jadi dia lewat terus, ya nggak apa-apa seperti itu, tapi nanti ada perhitungan denda. Jadi dia membayar selama 12 kuartal, berarti kan sampai 12 kuartal Ahmad nggak bayar. Harusnya membayar setiap kuartal, dia nggak bayar. Berapakah dia harus membayar pada kuartal ke-13? Nah, dia baru akan membayar kuartal 1 sampai 12 yang belum pernah dibayar, akan dibayar di kuartal ke-13 agar hutangnya hingga kuartal 13 lunas. Jadi dia pada saat akan melunasi atau pada saat harus melunasi pembayaran ke kuartal yang ke-13 sekaligus ingin membayar angsuran sampai dengan kuartal 1 sampai 12 yang belum pernah dibayar. Membayarnya di 13. Nah, ini mencari nilai A atau S. Mencari nilai majemuk atau nilai present. Mencari nilai apa? Rindang. Mas Rindang mencari apa? Nilai A atau S? Nilai majemuk atau nilai sekarang? Siapa yang bisa jawab? Mas Tiawan. Apa? Mencari apa? Nilai majemuk, Bu. Apa? Suara siapa ini? Ya? 12 kuartal berarti. Gimana? Nilai majemuk 12 kuartal, Bu. Ya enggak, saya tanya membayarnya itu mencari nilai sekarang atau nilai yang akan datang. Kan ada dua macam anuitas tadi yang kita sudah pelajari, nilai majemuk atau nilai yang akan datang di akhir periode atau nilai sekarang, nilai present. Yang nomor B itu, pertanyaan B itu mencari apa? Nilai yang mana? Macam anuitas yang mana? Siapa yang bisa jawab? Tadi sudah dijelaskan titik-titik kok. Mbak, siapa yang bisa? Mbak Emi? Nilai present, Ibu. Hah? Nilai present? Kok nilai present? Membayarnya kapan? Majemuk, Bu. Kan itu harusnya sudah dibayar, tapi belum dibayar. Baru dibayar nanti ya. Berarti itu nilai apa? Kan harusnya dibayar kemarin. Harusnya kan Anda kan kuartal 1 bayar, kuartal 2 bayar, kuartal 3 bayar. Nah, Anda nggak bayar. Membayarnya baru nanti di kuartal 13. Jadi sekarang ini kuartal ke-13. Pembayaran yang harusnya sudah dilakukan dulu ya, masa sudah lewat ya, harusnya sudah dibayar tapi lewat, baru dibayar saat ini. Berarti kan kalau Anda lihat gambar dari penjelasan gambar yang di macam anuitas itu, ditariknya ke depan atau ke belakang? Pembayar. Nah, ke belakang. Kalau ditarik ke belakang berarti mencari nilai apa? Nilai majemuk. Iya, kan seperti itu pemahamannya. Makanya kan saya bilang, Anda harus memahami gambar itu. Anda bisa membayangkan dari soal itu nanti yang dicari yang mana. Ya. Jadi kalau pembayaran yang harusnya sudah dilakukan tapi dilakukan nanti, itu jelas nilai majemuk atau nilai future.
Nah, jadi kalau dari gambar itu kan jelas kan, harusnya Anda bayar di kuartal pertama kan harusnya bayar, tapi nggak bayar, baru bayarnya di nanti, ya di akan datang kan. Jadi nilai future itu kan nilai yang akan datang. Ya. Jadi makanya kalau misalnya kuartal 1 tuh Anda bayar kan harusnya bayarnya kan 600.000. Tapi karena Anda nggak bayar, baru membayarnya di pembayaran ke-13, kan berarti bayarnya kan jadi lebih kan, karena ada bunga, ada denda kan. Ya, maka Anda nanti mencarinya nilai S atau nilai majemuk. Nah, jadi Anda mencari nilai majemuk dari pembayaran 1, pembayaran 2, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 sampai dengan kuartal yang ke-12. Jadi sampai dengan kuartal 12 Anda nggak bayar kan baru ditarik ke arah 13. Nah, itu kalau diuraikan satu-satu ya, Anda kan bisa pakai rumus nilai. Berarti yang di sini Anda harus menentukan rumus A atau rumus S yang dipakai kan. Jadi kalau Anda pakai rumus A kan jadi kalau salah tadi. Dipakainya rumus S. Nah, sekarang kalau pakai rumus S berarti nanti kita mencari S. Ya, S sama dengan R-nya kan 600.000. I-nya berarti 6 dibagi 4 karena pembayaran tiap 3 bulan. Berarti 1 tahun kan ada 4 kali pembayaran. 1,5% atau 0,015. Kemudian yang menjadi masalah lagi N-nya berapa? Kan itu pangkat N. Jadi S kan R kali 1 plus I pangkat N. N-nya berapa? Nah, ini Anda perhatikan lagi dengan gambar. Dengan gambar itu Anda bisa menganalisis soal ini sesuai dengan pemahaman nilai majemuk dari suatu anuitas untuk menentukan N-nya berapa. Berarti N-nya berapa? Untuk soal B ini N yang dimasukkan ke dalam rumus berapa? Ada yang tahu? 40. Berapa? 40. Oh, yang akan dilunasi sampai pembayaran keberapa itu? Lihat di pertanyaan B. Yang akan dilunasi 13. sampai 13 Sampai kan? 13. Nah, ya berarti ya jangan 40. Kalau yang 40 kalau semua hutangnya lunas ya 40 benar. Tapi kan ini yang akan dilunasi kan hanya sampai yang ke-13. Berarti N-nya 13. Bukan 40 ya. Udah, ada pertanyaan lagi? Jadi kalau Anda ngitung aja pakai rumusnya. Ya, jadi nanti S-nya adalah 600 kali 1 plus 0,015 pangkatnya 13 min 1 dibagi 0,015. Nah, sekarang masih ada waktu dikit ya, masih 11.20. Yang soal C sekarang kita lihat soal C. Anda baca soal C. Yang dicari apa itu? Soal C yang dicari apa? Apa soal C? Setelah membuat 8 kali pembayaran, Ahmad ingin melunasi hutangnya yang tersisa dengan pembayaran sekaligus pada waktu pembayaran ke-9. Berapakah ia harus membayar agar hutangnya lunas secara keseluruhan? Berarti mencari apa? A atau S? A, ya. Jadi kenapa A? Karena pembayaran yang baru akan dilakukan nanti akan dibayar di saat ini, ya. Jadi setelah membuat 8 kali pembayaran kan berarti kan nggak ada masalah kan dengan 8 kali pembayaran. Setelah membuat 8 kali pembayaran berarti kuartal 1 lunas, kuartal 2 lunas sampai kuartal ke-8 lunas, nggak masalah, ya. Nah, pada saat dia melunasi yang ke-8 ya Pak. Jadi kalau kita misalkan hari ini adalah
saat melunasi angsuran yang ke-8, Ahmad ingin melunasi hutangnya yang tersisa dengan pembayaran sekaligus. Jadi pembayaran yang ke-9, 10 sampai dengan ke-40, pembayarannya pada 9 ya. Jadi setelah 8 kali lunas, maka ini saat ini misalnya yang ke-9. Ya, saat ini adalah harus membayar pembayaran yang ke-9. Nah, Ahmad ingin melunasi sekaligus pembayaran yang ke-10, 11, 12 sampai yang ke-40 ya, karena di sini dinyatakan agar hutangnya lunas secara keseluruhan. Tapi kan sampai pembayaran yang ke-40, kuartal 40. Nah, membayarnya kapan? Di saat ke-9 membayar. Ya kan? Jadi benar mencari nilai A ya. Jadi pada saat kita ini ke-9 sudah sampai ke pembayaran ke-9, yang ke-10 ingin ditarik ke depan kan, berarti yang 10 harusnya nanti dibayar sekarang, 11 harusnya nanti dibayar sekarang, sampai ke-40 harusnya dibayar nanti, dibayar sekarang. Berarti kan diarahkan ke depan. Ya, ke awal periode atau ke saat ini. Jadi mencari nilai A atau nilai present. Nah, sekarang yang dimana nilai A ini N-nya berapa? Yang harus kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai A yang menjawab pertanyaan C. N-nya berapa? Anda perhatikan juga dari gambar itu untuk Anda bisa menentukan N yang benar. Karena N-nya selisih 1 aja kan sudah keliru kan ya. 1 berarti kan 1 kali periode pembayaran ya. Kalau Anda pembayarannya 600.000 kan berarti kan Anda keliru bayar 600.000. Kalau kelebihan kan rugi. Ya, kalau kekurangan ditagih nanti. Ya, jadi Anda menentukan N itu harus dianalisis ya menggunakan gambar tadi. N yang benar untuk menjawab pertanyaan C ini berapa? Berarti N-nya kan nanti negatif ya, min ya. Nah, N-nya berapa? Jadi Anda perhatikan berarti pembayaran di saat 0. Dari gambar yang di penjelasan nilai present itu ya. Jadi pembayarannya adalah di saat pembayaran ke 0. Ya, atau di awal di saat pembayaran ke-9. Berarti ke-9 itu adalah 0. Ya, jadi ke-9 itu adalah nilai presentnya ya, atau saat pembayarannya. Berarti 9 itu dianggap 0. Jadi satunya kan mulai pembayaran yang ke-10. 10 itu 1, ke-11 2, dan seterusnya sampai ke 40. Berarti Anda hitung aja N-nya berapa, kemudian berapa yang dibayarkan. Berarti yang belum dibayar itu pembayaran ke berapa? Ingin melunasi hutangnya yang tersisa dengan pembayaran sekaligus pada waktu pembayaran ke-9. Berarti yang ke-9 itu sudah bayar atau belum kalau Anda membaca kalimat itu? Belum dibayar, Bu. Nah, belum kan ya. Berarti saat itu sudah bawa uang untuk persiapan pembayaran ke-9, tapi belum dibayar kan? Baru akan dibayar. Kemudian sekaligus ingin melunasi, jadi sudah bawa uang, tapi belum dibayarkan. Ya, lah Anda harus ngitung kan, berapa yang harus saya bayarkan ini? Kalau berarti saya kan bayar ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13. Kan gitu kan ya. Nah, ngitungnya kan pakai rumus A tadi. Ya. Berarti gimana cara menghitungnya? Yang pembayaran ke-9 kan artinya kan sudah jatuh tempo ya saat itu ya. Karena di saat ke-9 harus dibayar. Berarti kan istilahnya dalam bidang bisnis itu kan 9 itu adalah saat jatuh tempo. Di mana Anda harus membayar 600.000. Ya, kalau hanya membayar angsuran yang ke-9. Tapi di sini Anda harus mau membayar juga atau mau melunasi juga yang ke-10, ke-11, sampai yang ke-40. Berarti artinya gimana? Yang ke-10 ditarik ke-9, yang ke-11 ditarik ke-9, sampai dengan yang ke-40 ditarik kan ke-9 kan gitu kan. Berarti N-nya nanti adalah N yang 10 sampai ke 40. Jadi N-nya berapa? 31, Bu. 40. 31. Berapa? 30? 31. 31. 31 tuh yang ke-9 termasuk enggak? Enggak, Bu. Kalau termasuk 32. Ya, 31. Ya, berarti nilai ke 10, 11 itu 31 ya. Ya. Jadi kalau 31 kemudian itu kan berarti kan pembayaran ke 10, 11, 12, 13 ya. Misalnya ketemunya nanti misalnya ketemunya 10 juta misalnya ya. Nanti dihitung lagi yang benar. Ya, jadi misalnya yang sampai dengan N pangkat 31 10 juta. Terus yang ke-9 bayarnya? Tadi kan Anda katakan yang ke-9 belum dibayar. Ya, 31 itu baru yang ke-10 sampai yang ke-40. Yang harusnya dibayar nanti, kan gitu kan ya. Berarti yang ke-9 harus diapakan?
ditambahkan ya. Ditambahkan sesuai dengan nilai nominal saat itu. Ya, jadi nanti pembayarannya adalah totalnya, ya keseluruhannya adalah yang pangkat N31 itu adalah untuk melunasi pembayaran angsuran yang akan datang dari mulai yang ke-10 sampai yang ke-40. Kemudian ditambah dengan pembayaran yang jatuh tempo saat ke-9, yaitu 600.000. Jadi nilai A dari 1 ditambah dengan 600.000 sebagai nilai jatuh tempo, karena jatuh tempo berarti pangkatnya 0 ya, tidak pangkat min, tidak pangkat 1 tapi pangkat 0 karena dibayar saat itu atau harus dilunasi saat itu. Jadi karena pangkat 0 berarti kan tetap pangkat 0 kan 1 ya, berarti 600.000. Jadi kalau di sini ditanyakan berapakah ia harus membayar agar hutangnya lunas secara keseluruhan, berarti tadi nilai A dengan N-31 ditambah 600.000 adalah pembayaran saat ke-9. Itu yang cara mencari atau menjawab pertanyaan soal C. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini nanti Anda kerjakan dulu soal-soal latihan ini Anda kerjakan ya. Ini nanti kalau sudah selesai nanti saya tambahkan lagi soal yang lainnya. Jadi sampai dengan di sini anuitas sudah selesai, dua-duanya sudah saya jelaskan. Anda tinggal latihan, berarti materi untuk UAS, materi UAS untuk matematika bisnis selesai. Ya, jadi nanti kita tinggal latihan soal dan mungkin ada tes harian 1 kali lagi nanti di minggu ke-18 atau minggu keberapa ya. Jadi minggu besok Anda masih latihan dulu, menyelesaikan ini hari Rabu yang akan ya. Kalau udah selesai ya nanti gampang. Ya kita cari. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, saya akhiri. Ini sudah jam 11:30. Nanti yang mau Jumatan. Ya. Bu Nani. Tadi Anas Rahmanu izin katanya lagi perjalanan. Apa? Anas Rahmanu. Nggak dengerin Mbak Clarissa. Kenapa kok ini kok ngungung kalau tempatnya? Gimana Mbak? Anas Rahmanu tidak ikut Zoom. Siapa? Anas Rahmanu. Oh, Tadi Anas. izin. Siapa kok Anas? Oh, Anas Rahmanu. Oh, nomor 4 ya. Oke. Siapa lagi? Satu aja. Cuma Anas Bu yang izin. Ya, oke. Ya. Sudah ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, sampai di sini ya. Nanti silakan Anda latihan untuk mengerjakannya. Jadi latihan jangan lemas gitu loh, semangat gitu loh. Kok nggak semangat kayaknya itu loh. Harus semangat ya, karena nanti untuk tes UAS ya, perhatikan Anda siapkan kalkulator yang biasa Anda gunakan, karena menghitung pangkat min ini nanti kalau beda kalkulator ada yang beda cara mencetnya ya, menentukan pangkat min tadi. Kalau keliru nanti jadi keliru ya. Silakan mengerjakan latihan-latihan soal nanti. Jadi materinya sampai ini. Jadi materinya ada 4 bab ya untuk UAS. Dari mulai partnership, depresiasi, bunga dan anuitas. Jadi ada 4 soal, satu topik, 1 soal ya. Tapi soalnya beranak ya. Ada ABC-nya. Pasti kalau nanti pertanyaannya nggak bisa. Oke. Izin bertanya, Bu. Oh, silakan. Berarti yang jadinya materi UAS-nya ada partnership-nya ya, Bu? Ini ABT ya? Oh, enggak usah. Karena kelas 1-nya kan ABT itu kan gabungan 1 ABA yang ngajar saya, yang 1 ABT kan ngajar bukan saya ya. Kelihatannya tidak partnership-nya juga dibahas kurang detail ya, karena memang Anda kan hanya 2 kali pertemuan per minggu. Jadi kalau membahas sampai detail itu kurang waktunya. Jadi nggak usah. Ini ABT ya. Ya oke. Mbak Almina benar, nggak usah pakai partnership ya. Jadi kita 3 materi aja ya. Bunga, anuitas sama depresiasi ya. Baik. Dicatat 3 ya. beranak ya, Bu. Beranak, 3 tapi beranak. Kalau nggak beranak nanti malah susah kan jawab. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada sampai di sini ya. Selamat siang semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama.
Selamat siang ya semua. Siang.